Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Saharani dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema mengatasi kesehatan mental di kalangan remaja. Kayak gini, langkah awal menuju masa depan yang cerah. Tujuan pidato ini adalah untuk mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental remaja, memahami penyebab masalah yang sering muncul, dan mengetahui langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk saling mendukung. Kesehatan mental remaja sangat penting karena menurut survei iHems, 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Artinya, masalah ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Data juga menunjukkan, masalah ini nyata. Survei UGM 2022 menyebut 1 dari 3 remaja Indonesia pernah mengalami masalah kesehatan mental. Dan riset Unair 2025 mencatat peningkatan kasus. Jadi, ini penting untuk kita bicarakan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan ice breaking singkat. Jadi, saya akan menyebutkan 3 pertanyaan. Jadi, kalau teman-teman pernah merasakannya, teman-teman cukup tepuk 1 kali, seperti ini. Oke? Pertanyaan pertama, pernah tidak teman-teman merasa stres karena tugas dan mau ujian? Pertanyaan kedua, pernah nggak sih teman-teman tuh merasa sedih dan cemas tanpa alasan? Pertanyaan yang ketiga, pernah nggak sih teman-teman tuh melihat seorang teman atau kerabat teman-teman itu bersikap tidak seperti biasanya? Baik, terima kasih. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa banyak remaja pernah mengalami tekanan dalam hidupnya, teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling memahami dan saling mendukung. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab terganggunya kesehatan mental remaja. Pertama, stres akademik. Banyak remaja merasa tertekan karena tugas, ujian, dan tuntutan nilai yang tinggi. Kadang, mereka harus belajar sampai larut malam dan tidak punya waktu yang istirahat yang cukup. Kalau dibiarkan terus-menerus, hal ini bisa membuat tubuh lelah dan pikiran penuh tekanan. Kedua, bullying atau perundungan. Bullying bisa terjadi secara langsung di sekolah atau lewat media sosial, misalnya diejek, dikucilkan, atau disindir di grup chat. Hal seperti ini bisa membuat remaja merasa malu, tidak percaya diri, bahkan takut bertemu orang lain. Ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial memang bermanfaat, teman-teman. Tapi, kalau digunakan berlebihan, bisa berdampak buruk. Banyak remaja membandingkan hidupnya dengan orang lain yang terlihat lebih bahagia, lebih cantik, atau lebih sukses. Padahal, apa yang terlihat di media sosial belum tentu sama dengan realita kenyataannya. Kebiasaan ini bisa membuat seseorang merasa kurang, cemas, dan tidak puas diri dengan dirinya sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Hal pertama yang bisa kita lakukan, teman-teman, biasakan komunikasi yang terbuka. Kalau sedang tertekan, jangan dipendam sendiri. Cobalah bicara dengan orang yang bisa dipercaya. Misal, dengan teman dekat, dengan orang tua, dengan kakak, atau bahkan dengan guru BK. Dengan bercerita, beban hati bisa terasa lebih ringan. Kedua, lakukan kegiatan fisik, misalnya olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, bermain futsal, atau bahkan lari nih teman-teman. Jadi dengan olahraga fisik, tubuh kita tuh menjadi lebih segar, pikiran juga lebih tenang. Selain itu, usahakan juga tidur yang cukup ya teman-teman. Kurangi bermain gadget atau bermain game sebelum tidur. Dan yang ketiga, jangan ragu untuk minta bantuan profesional, teman-teman. Jadi kalau misalkan permasalahan yang dihadapi itu sudah semakin berat, teman-teman minta bantuan kepada yang profesional, misal ke psikolog, ke konselor, atau bisa langsung ke layanan kesehatan mental. Nah, saat ini sudah ada layanan kesehatan mental seperti Youth Mental Health Center atau disingkat YMHC ya, yang fokus membantu kesehatan mental remaja. Jadi mencari bantuan itu bukan berarti lemah, teman-teman. Justru tanda bahwa kita itu berani dan peduli kepada diri kita sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, kesehatan mental adalah hal yang penting. Sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Kita tidak boleh menganggap remeh perasaan stres, sedih, atau tertekan yang dialami oleh remaja. Data menunjukkan
bahwa masalah ini memang nyata dan perlu diperhatikan bersama. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Kita bisa lebih terbuka, saling mendengarkan, tidak meremehkan masalah teman, dan berani meminta pertolongan yang dibutuhkan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan saling mendukung. Saya percaya, jika kita menjaga kesehatan mental sejak sekarang, maka kita sedang melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini pidato saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.